lighting gue udah nyalain, gue ngetes. Begitu dia moto gue yang keberapa kali ya, tiba-tiba lighting meledak bang. Gue kaget ya, gitu kan. Terus si gimbal ini keluar asap, terus handphone gue mati. Terus tiba-tiba dia lompat ke gue, dia berapa kali mau gue gitu. Dan lu tahu itu siapa, kalau itu dari mana gitu? Itu dari kamar itu, katanya. Suatu ketika satu malam itu ada rampok ya, ada perampokan, kemudian didobrak pintunya dan satu keluarga itu dan dibantai di situ sama anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Epe. Waduh, Siap, Bang Epe, gimana kabar nih Bang? Alhamdulillah siap, baru turun nih gue dari pendakian. Iya, pantesan susah dihubungin nih, ya kan? Oke. Ya wis, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Epe nih. Nah, seperti biasa sebelum Bang Epe cerita, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Epe. Udah meluangkan waktunya dari kesibukan naik gunungnya, ngantar tamunya gitu kan, datang ke sini untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Epe, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Bang ya. Yeah, nah, ngomongin pengalaman Bang, lo kan habis turun gunung, tapi gue nggak mau gunung. Iya, Nah, ternyata awal-awal Bang Epe YouTube itu bersama rekannya gitu kan, pernah ngelakuin penelusuran di salah satu rumah bekas pembantaian di daerah Bandung. Jadi di dulu di ya udah meninggal terus dibakar untuk ngilangin jejak. Iya. Dan Bang Epe di situ. Iya, coba untuk tag di lokasi tempat Tag di lokasi tempat yang punya tragedi yang ngeri banget. Ya kan? Karena emang konsepnya begitu kan. Emang konsepnya begitu ya. Bukan saya tempat yang horor ya, tapi emang tempatnya tuh punya cerita horor ya. Iya. Oke, dan saat itu ternyata Bang Epe ngalamin kejadian beberapa hal dan ada satu kamar yang memang nggak bisa dibuka. Iya. Atau alias dikunci ataupun digembok. Wah, gokil. Dan sampai detik ini Bang Epe masih ingat betul karena itu menurut Bang Epe itu kejadian yang paling ngeri banget. Iya. Awal YouTube awal itu paling ngeri. Iya, soalnya emang baru ngalamin. Baru ngalamin. Biasanya gitu kalau di kan gunung ya. kan apa gitu Iya. kan. Tapi ini bukan di gunung gitu. Oke, ya wis. Mungkin tahan dulu kali nih Bang Epe nih, ceritain ini teman-teman ngopi horor di rumah nih udah pada penasaran nih kalau Bang Epe cerita gitu. Ya wis. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Epe, minum dulu Bang kopinya Bang. Oke. Alhamdulillah. Udah siap Bang Epe buat cerita nih ya? Insya Allah siap. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Berarti bicara gue baru terjun ya di dunia awal gue masuk ke YouTuber ya. Jadi pandemi ya waktu itu ya, emang gara-gara pandemi semuanya berubah gitu ya. Betul.
ke subscribe yang keberapa gitu ya. Kebetulan udah mulai rame ya, kita udah monetize juga. Yang biasanya gue storytelling ya, atau ganti-gantian gue yang bercerita sama partner gue, emang ada masukan untuk warna baru. Ya. Cobalah datengin orang lain untuk bercerita. Ya. Bosen juga ngeliat ente-ente yang cerita gitu. Nah kebetulan ada netizen ya yang suka japri atau suka DM gue di IG gue ya. Dan kebetulan juga markas kita waktu itu kontrakan gue. Karena gue terbiasa dengan basecamp pendaki gunung ya, siapa aja boleh masuk atau boleh singgah dan tinggal di situ. Ya gue jadiin juga buat markas dari YouTuber ini gitu kan, ya tempat gua. Nah ternyata dia dari Bandung ya. Terus awalnya dia bilang mau main, mau silaturahmi, ya udah merapat aja. Nah, sekali dia merapat, kemudian nginep seminggu 2 minggu gitu kan. Akhirnya deket, dia sering curhat-curhat, sharing apa segala macam ya. Cuma gue perhatiin nih bocah yang aneh gitu ya. Namanya Ojan ya, dari Bandung ya. Kadang-kadang berubah-ubah bang. Saat ini dia senang gitu kan, gue ajak makan, ngobrol, ngopi gitu kan, ngobrol masalah pendakian ya. Tiba-tiba satu ketika dia marah-marah sendiri. Cuma kan karena apa ya? Karena belum terlalu mengusik ya gue sama teman-teman yang lain di situ gitu ya. Sering gue bilang, ya lu kalau mau marah-marah gitu kan, ya mungkin jangan di sini gitu. Tapi kalau misalnya lu ada masalah, lu bilang aja sama gue gitu. Ya udah akhirnya suatu ketika dia cerita. Gue bingung banget tadi kan. Kadang-kadang gue halusinasi, terus kadang-kadang gue emosi gitu, emosi gue nggak terbendung gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat orang tuh kesel. Gue bilang ya semua orang juga begitu gitu. Apalagi kalau lu mungkin punya utang, punya apa gitu kan. Tapi kan di sini kan kita nggak sendiri gitu, ada teman-teman yang lain. Kalau kita nggak tahu lu tiba-tiba marah apa nggak jelas gitu kan, ya mereka nggak nyaman gitu. Ya udah akhirnya dia cerita sedikit ya. Emang beberapa teman-teman yang ke situ mungkin mereka betahnya ke gue itu karena gue nggak pernah nanya latar belakang bang. Ya, dari mana, apakah dia penjahat atau apa gitu kan. Gue nggak ada masalah gitu. Yang penting ya lu nggak ganggu gue. Ya. Dan lagian juga kan ada beberapa tetangga yang negur ya. Banyak banget sih orang-orang di situ gitu. Lu kenal nggak? Ntar ada yang hilang nggak barang pas segala macam gitu. Ya gue udah mati apa yang mau diambil barang gue? Nggak ada gitu. Paling ada cuma buku-buku doang kan. Jadi gue gak ada masalah tuh. Nah suatu ketika gue ngulik-ngulik karena gue penasaran juga dia kenapa bisa kayak gitu ya. Terus dia sedikit cerita kalau abang mau tahu tentang gue gitu ya, main aja yuk kita ke Bandung. Kemana gitu? Ke rumah gue gitu. Lah lu aja tinggal di sini gitu. Gue sebenarnya ada rumah bang kata dia, tapi gue nggak pernah ninggalin kata dia kan. Terus yang ngurus di sana siapa gitu? Ya kadang-kadang dia bilang ya kadang-kadang gue pulang gitu, gue ngelihat, gue ngecek gitu, gue ngerapihin. Tapi emang itu rumah tuh keluarga gue nggak ada yang betah di sana gitu. Terus gue tanya bang bokap lu kemana gitu? Katanya nyokap gue tinggal di Bali dengan suami yang baru gitu kan. Ya gue diam gitu kan. Berarti nih bocah berkenom kan, latar belakangnya perceraian atau apa gitu kan. Ya terus bokap lu yang asli kemana gitu? Katanya bokapnya meninggal gitu kan. Terus saudara lu yang lain, terus dia bilang dia anak satu-satunya. Terus jadi masalah lu apa nih? Kadang-kadang lu suka marah, suka apa segala macem. Dia cerita gitu. Di rumah gua tuh bang, kenapa gua nggak betah di sana gitu? Gua kadang-kadang suka ngalamin sesuatu yang aneh-aneh gitu. Dan memang kebetulan gua tinggal sendiri di situ. Kadang-kadang ada yang lewat, ada yang apa, ada yang ganggu gua. Ya gue dalam hati, wah ini poin nih. Gue cerita sama teman gue kan, ini si Ojan kayaknya rumahnya bagus nih buat disamperin gitu. Karena emang kita kan dulu kan sukanya tag video atau cerita langsung di sumbernya gitu. Ya udah kita merapat aja. Tapi izin dulu sama Ojan, boleh nggak kita bahas gitu. Ya kata si Ojan ya nggak apa-apa tuh main aja, gue seneng juga gue ada yang nyamperin, ada yang nemenin gue gitu. Udah singkat cerita kita janjian malam minggu lah. Malam minggu kita ke sana. Cuma karena dia minta nggak terlalu banyak orang ya gue pikir juga nggak terlalu banyak lah.
Jadi emang gue cuma berdua doang kan waktu itu kan. Cuma emang di base camp gue tuh banyak anak-anak yang pengen ikut gitu loh. Gue bilang gak usah ikut nih, gue cuma mau tag doang sebentar sama si Ojan gitu. Akhirnya kita berangkat tuh berempat tuh. Gua, temen gue nih, terus si Ojan sama saudaranya dia yang di sana gitu untuk nemenin dia juga kan. Akhirnya kita naik motor nih. Si Ojan pulang duluan ke Bandung. Gua berdua sama teman gue naik motor. Kita janjian di sekitar Pasteur ya. Pasteur itulah. Kita janjian dari situ, nanti dijemput sama si Ojan, baru kita ke rumahnya. Dan gue sampai di situ jam 8 malam, jam 8 jam 9 lah kurang lebih ya. Nah dia datang pakai motor dia, berdua sama saudaranya kan. Masuk tuh ke dalam satu komplek. Kompleknya sih gak gitu bagus ya. Mungkin kalau di Bekasi tuh apa ya, kayak rumah-rumah subsidi gitu ya. Cuma di luar lumayan gede. Cuma begitu masuk ke dalam ujung terus masuk ke gang-gang gitu ya. Dan ternyata rumahnya itu bagian belakang bang. Dan mentok ya. Jadi begitu gua sampai, gua ngelewatin ada 2 rumah sebelumnya ya. Dan 2 rumah sebelumnya itu seperti udah hancur-hancuran ya, udah rubuh lah. Terus rumah yang kedua di sampingnya yang tengah itu bekas geseng-geseng gitu loh, kayak bekas kebakaran gitu. Gue tanya sama si Ojan tuh, ini rumah lu yang mana nih? Sambil bercandain kan, jangan lu bawa ke rumah yang ini yang tengah gitu. Oh enggak bang, rumah gue yang paling ujung tuh, yang sebelah kanannya lagi. Ya udah, akhirnya kita sampai sana. Ternyata rumahnya tuh di pojok bang, di pojok banget. Bagian sananya udah tembok, terus ada kayak apa sih, kayak ada ruangan dikit ya di belakangnya ya, kayak rumah tipe 36 lah gitu. Tapi herannya itu emang rumahnya itu emang kayak apa ya, kayak rumah yang nggak pernah ditungguin ya, terbengkalai gitu ya. Ya gue lihat dari depannya itu udah kayak alang-alang juga, tinggi-tinggi, rumput-rumput yang tinggi-tinggi gitu. Catnya udah lapuk gitu ya. Jadi kayak rumah yang nggak layak ditinggalin gitu. Akhirnya gue bilang, ini yakin nih rumah lu? Terus yang kedua, ini yakin nyokap lu tinggal di Bali gitu kan? Ibaratnya yang gue tahu lah teman-teman gue yang tinggal di Bali, dia punya rumah di Bandung bagus-bagus ya, keren-keren ya. Tapi ini ya mungkin bukan dibilang nggak keren nggak gitu ya, maksud gue sederhana lah gitu. Sampailah kita di sana sekitar jam 9 jam 10 tuh. Yang tadi gue bilang ya, dari depan itu udah kelihatan creepy ya, udah rumput-rumput alang-alang, terus cat putih yang udah kelupas gitu kan. Nah pagernya itu pagar yang sini ya, sebadan ya, pagar kecil yang segini tuh, dan digembok juga. Terus dia buka juga udah agak macet-macet gitu kan. Akhirnya dipaksa buka gemboknya kan, ditarik sama dia, tek, akhirnya kebuka tuh. Jadi udah ketahuan itu nggak pernah dibuka, nggak pernah dikunjungin ya. Bahkan kan dia bilang terakhir dia tinggal di rumah itu sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu gitu. Dan itu cuma singgah doang, cuma ngeliat doang, ngecek. Karena emang keluarganya udah nggak ada lagi, cuma dia doang kan, nyokapnya di Bali sama suami barunya. Akhirnya masuk tuh kita tuh, ya malam gerimis ya, terus rumah kayak rumah hantu kali ya. Lagi-lagi gue bilang ini kalau buat teaser bagus banget ya. Terus lagi-lagi buka gerbangnya nggak jauh, gue kalau udah buka gerbang ya, terus bunyi krek gitu kan, udah dejavu gue kan. Aduh nih lembab nih, gue bilang udah nggak enak dah. Kira masuk ke apa namanya, ke halamannya ya. Itu di sebelah kiri itu kayak apa ya, bukan septic tank ya, kayak sanyo mungkin ya. Itu emang udah parah banget ya, udah karatan ya. Udah ada rumput-rumput, udah ada apa, papan di atasnya udah lapuk gitu dah. Terus ada banyak kayak piring-piring apa gitu yang nggak kepake atau panci-panci ya, ditumpuk di situ gitu loh. Terus udah gitu yang paling creepy lagi tadi rumah sebelahnya. Jadi rumah sebelahnya tuh mungkin agak gedean ya daripada rumah dia ya. Mungkin 2 kalinya rumah dia tuh, dan agak bertingkat. Tapi gitu di atasnya itu ada jendela gitu ya. Tapi atas-atasnya udah pada hitam-hitam. Terus ada beberapa yang apa genteng-genteng yang bocor gitu kan, dan tiang-tiang yang di dalam itu kayak bekas kebakaran. Makanya gue tanya sama si Ojan, nih rumah bekas kebakaran, gue bilang gitu. Ya ini kebakaran gitu kan, tapi bagusnya rumah dia nggak kena gitu kan. Nggak mungkin juga gitu kan, soalnya sebelah kirinya juga hitam-hitam juga gitu kan. Ya gue mikirnya mungkin dia renovasi ulang gitu ya.
Cuma emang nggak nanya terlalu dalam gitu ya. Cuma akhirnya gue lihat-lihatan sama temen gue, ya udah bagus nih rumah kita buat tag gitu. Ya udah akhirnya kita masuk tuh. Kita masuk ke dalam, lagi-lagi keras gitu kan, dibuka sama dia sampai didorong, rek gitu kan. Oh di dalam itu udah hancur-hancuran ya. Maksudnya galon tuh di mana-mana, terus karpet juga, terus apa namanya? Tisu-tisu atau piring-piring. Jadi ya gitu deh kayak rumah bener hancur gitu. Iya. Akhirnya gue masuk ke dalam, gue nyalain lampu, terus kita bersihin ya. Gue tanya sama si Ojan, Jan nih bersihin dulu nih gitu. Terus kita tag di sini aja gitu. Oh ya udah. Terus tempatnya di mana nih? Di apa? Di tengah apa di depan gitu kan? Akhirnya ngeset gitu kan. Kayaknya bagus sih di depan gitu, biar kelihatan creepy-nya gitu kan. Jadi backgroundnya tuh rumah. Tapi dia bilang apa? Mendingan di kamar aja, kamar depan gitu. Gue udah siapin kok, udah gue beresin gitu. Oh ya udah. Akhirnya gue cek rumah itu kan. Cek rumah itu. Jadi ada 2 kamar nih. Ruang tengah yang lorong gitu ya. Itu udah emang yang tadi gue bilang hancur-hancuran gitu ya. Udah nggak ada sofa, nggak ada bangku, nggak ada apa, ngelos gitu aja. Terus gue ngecek sebelah kamar depan yang gue bilang apa sih, yang si Ojan bilang nanti kita tag di situ ya. Ya gue masuk tuh, gue lihat-lihat. Gue nyalain lampu nggak bisa gitu kan. Berapa kali gue nyalain baru bisa kan. Terus di dalamnya itu ada kasur apa namanya? Kasur yang kawat-kawat gitulah gitu kan. Itu didiriin sama dia tuh. Didiriin. Terus ada kursi plastik 1. Terus akhirnya gue keluar lagi. Nah di kamar yang kedua itu gue buka ya. Gue buka kayak gini nggak bisa. Gue tanya, Jan ini nggak bisa dibuka gitu? Iya bang, emang itu dikunci kata dia. Lo ada kuncinya nggak? Gue mau lihat gitu. Jangan bang gitu. Gue bilang, kok jangan? Gue bilang, emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa, emang itu nggak pernah dibuka. Dari dulu pun nggak pernah dibuka gitu. Dari semenjak nyokap gue pindah, itu udah nggak pernah dibuka lagi gitu. Terus, lo selama ini tidur di mana gitu? Ya dulu gue tidur di situ kata dia kan. Cuma akhirnya gue nggak nyaman gitu. Akhirnya gue pindah ke depan. Oh ya udah, lu nggak pegang kuncinya? Gue bilang, nggak bang, gue nggak pegang kuncinya gitu. Akhirnya gue coba dorong kan sama teman gue kan, nggak bisa juga kan. Tapi penasaran gitu. Bawahnya pengen buka aja gitu. Gue emang kadang-kadang kalau ngeliat tempat yang gitu penasaran bang. Pengen tahu apa yang ada di dalamnya gitu. Cuma gue tanya sama si Ojan ya bilangnya itu cuma kamar doang gitu. Nah akhirnya gue ke belakang ke dapur ya. Di dapur itu sebelah kiri itu kamar mandi ya, kamar mandi yang kotak kecil gitu deh. Paling ukuran berapa? 1,5, 2 kali 1,5 ya. Pokoknya sempit banget tuh. Terus udah gitu bak mandinya yang dari plastik itu udah berlumut ya. Udah lumut tuh baunya udah gak enak ya, ada pel-pelan apa segala macam yang udah nggak beraturan. Airnya juga udah butek. Akhirnya gue tanya nih, masih nyala nggak airnya gitu? Ya coba aja bang Epe, gue colokin dulu gitu. Nah, akhirnya dia ke belakang tuh, ke dapur. Nah di dapur itu yang sebelah kanan, di wastafelnya aja udah banyak piring kotor ya. Udah piring kotor, berlumut, udah baunya udah gak enak deh. Ya gue nggak tahu ya kenapa nggak dibersihin, nggak beresin ya, digeletakin gitu aja. Terus depan apa wastafel itu ada 2 galon tuh. Itu juga nggak kepake juga, udah hancur-hancuran deh, udah berlumut. Nah terus yang sebelah kanan itu pintu dibuka, ada pintu lagi yang pagar besi ya, warna hitam, udah karatan juga. Nah itu kita buka tuh ngeganjel papan atau kayu, nah, sampai gue dorong gitu, dan banyak pecahan apa namanya gelas atau beling-beling gitu ya. Nah gue buka, gue dorong, nah belakangnya itu di atasnya itu ada toren ya, toren udah sama juga, udah berlumut deh. Terus ada apa alang-alang juga. Gue khawatir ular ya situ ya, karena emang nggak kelihatan. Tadi gue mau ngecek mau ya iseng ya ngeliat gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba lempar gitu kan, siapa tahu ada ular yang tadi gue bilang, tapi emang nggak ada ternyata. Tapi emang hawanya gak enak bang, hawanya udah lembab, terus bau gak enak deh, bau pesing juga kan. Akhirnya gue balik lagi ke dapur, gue nyalain airnya butek gitu kan, berlumut. Terus gue coba bersihin gitu kan, gue cuciin sedikit tuh piring-piring itu. Gue balik ke depan, tiba-tiba ada bunyi bruk gitu kan, dari yang kamar kekunci itu, kaget kan kita kan. Akhirnya gue makin penasaran tuh, gue tanya lagi sama si Ojan, itu apa sih? Apa yang bunyi gitu? Ya mungkin tikus bang dari atas gitu. Akhirnya gue keluar ke depan, gue muter nih ke arah rumah yang apa? Yang kebakar itu kan. Cuma emang gue nggak sempat masuk ya, gue center doang.
Gue ngeliat apa ada jalan tembus ke situ ya, kan gue penasaran ya. Tapi emang nggak ada tembok-tembok segala macam gitu kan. Sampai gue dibilang mau aja, udah bang, gak usah ke situ, udah kita malam ini kita di sini aja, kita tag, besok kita cabut ya. Gue juga nggak mau lama-lama. Oh ya udah, akhirnya gue balik lagi tuh. Gue balik lagi, bersihin lagi gitu kan. Terus gue bilang sama temennya si Ojan gitu, ke depan deh, yuk anterin gue beli makan gitu kan. Udah Bang Epe di sini aja, Bang Epe ngeset katanya. Ya udah. Akhirnya temen gue sama saudaranya si Ojan itu keluar buat beli martabak ya. Terus akhirnya kita ngobrol, nanti kita tagnya sekitar jam 1-an. Malaman aja biar lebih creepy kan. Oh ya udah. Akhirnya udah tuh si temen gue keluar beli martabak berdua tuh. Akhirnya gue masuk ke kamar yang depan. Waktu itu kan memang peralatan kita minim ya, cuma ada handphone doang ya, ngedit juga pakai Handmaster. Terus bahkan lighting aja kan lampu tembak ya yang pakai apa baterai itu tuh gue minjem sama temen gue yang di Bekasi tuh. Temen gue bilang, Pe, ini lampu tembak nih ya, lu hati-hati ya karena harganya 900.000 gue bilang. Anjir mahal banget gue. Lampu begini 900.000 gitu, tapi emang terang. Ya udah gue pinjam dulu dah, aman gue bilang kan. Lagian kita cuma podcast doang, bukan telusur ya. Kita podcast doang, cuma duduk diam bacot gitu. Ya udah dipinjemin tuh. Terus gue tanya sama temen gue gitu kan, lo ada gimbal nggak? Oh, ada kata dia. Ya udah sekalian gimbalnya gue pakai. Gue cuma ada tripod yang harga 75.000 tuh. Akhirnya pinjemin gimbal sama lighting lampu satu. Nah gue bawa tuh yang ke Bandung itu. Nah, kan gue orangnya norak juga kan, gue belum pernah nih pakai itu nih. Gue nyalain, gue diajarin dulu sama teman gue waktu sebelum berangkat. Udah gitu gue broadcast nih gitu kan. Kita mau tag di Bandung di rumah salah satu netizen gitu. Nah ada beberapa netizen yang jawab, termasuk salah satu, gue ada punya satu netizen apa ya, ibaratnya deket, gue sering ngobrol, nyambung gitu ya. Nyambung, dia guru fisika S2 gitu kan. Tapi suka dengan misteri gitu. Oke. Ya gue suka ngobrol lah masalah iluminasi lah, apa konspirasi apa segala macam. Terus udah gitu, kalau kemana gue tag dia pasti ngejawab gitu loh bang. Sampai terakhir ya, mungkin agak lompat ke depan ya. Sampai terakhir gue tag di Semarang Jogja sama Bang Runan, ya dia selalu aktif gitu ya. Dan yang anehnya lagi, mungkin karena dia suka dengan hal yang misteri ya, dia suka nge-warning gitu ya. Bang hati-hati di sini, bang hati-hati di situ gitu. Makanya gue pikir nih indigo nih gue bilang ya. Tapi sampai hari ini gue nggak pernah ketemu orangnya. Nah sama kayak di Bandung tuh, dia ngetres mulu tuh. Bang, lu ke Bandung nih? Iya, gue mau tag gitu kan, rumah terbengkalai gitu. Oh hati-hati bang gitu. Terus alamatnya di mana? Gitu. Akhirnya gue nggak tahu alamatnya di mana, gue Sherlock kan di sini gitu. Oh ya udah bang, gue bantu dari sini ya bahasa dia. Gue bilang bantu ngapain gitu. Ya udahlah gitu kan. Gue iyain aja gitu. Nah akhirnya balik lagi yang tadi ya, setelah gue broadcast apa segala macam. Nah netizennya yang paling intens banget untuk nanya gue segala macam gitu kan. Nanya lokasi, gue pergi sama siapa gitu, di mana tempatnya. Terus dia minta footage, minta apa gitu kan. Udah gitu loh, akhirnya gue foto-fotoin segala macam tuh ya, udah gue kirim ya. Jangan macam-macam gue bilang. Ya udah. Terus gue ngetes alat dulu nih, gue ngeset dulu gue bilang. Ya udah yang tadi gue bilang, gue norak gitu ya. Ini gimbal kayak seru juga ini. Gue taruh kan, gue masuk kamar itu, gue nyalain lagi lampu. Gue ngeliat sudut-sudut kiri kanan ya, tempat yang paling enak nih buat duduk gitu. Bangku yang tadi yang bangku plastik ya, gue jejerin. Gue pasang tuh gimbal ya kan. Gue iseng, gue ke kiri, dan ke kiri, gue ke kanan dengan anjir keren banget deh. Gue norak gitu. Akhirnya udah, gue nyalain lagi, terus gue diem aja, gue liatin. Gue masih begini, gue kanan gue begini, ya dia ngikutin, gue gini ngikutin. Gak lama, tiba-tiba gue diem, si gimbal ini tiba-tiba gak ngikutin, dia diem. Tau-tau ke kiri, ke kanan, gue dalam hati, anjir nih. Gimbal rusak dipinjemin ke gue gitu kan. Terus gue diamin aja tuh, gue latiin aja tuh. Tiba-tiba dia muter sampai 3 kali tuh. Terus berhenti, ngezoom ya, sama handphone gue ngezoom terus dia moto 3 kali, trat. Terus kan lighting udah gue nyalain nih, lighting gue udah nyalain, gue ngetes.
Begitu dia moto gue yang keberapa kali ya, tiba-tiba lighting meledak bang. Gue kaget ya, tar gitu kan. Terus si gimbal ini keluar asap, terus handphone gue mati. Gue bilang, anjir, gue itu ya, shock ya, gue terpana ya, takjub ke. Gue udah mati, gue ganti nih, gue bilang. Gimbal rusak dikasih ke gue gitu. Akhirnya gue deketin tuh, panas ya gimbal ya. Gue bingung, gue kaget nih. Begitu lampu yang tadi yang pecah tadi, gue udah mikir nih 900.000 bro. Gak lama, gue duduk, gue diem, gue pikirin aja. Tiba-tiba lampu yang di tengah ini meledak, tar gitu kan. Terus bunyi keburak dari sebelah kiri, gue kaget, terus kasur jatuh nimpa gue. Gue panik dong, astagfirullah ya Allah gitu. Begitu gue kaget ya, gue ke depan, tiba-tiba ada bunyi gedubak gitu dari dapur ya. Nah kebetulan teman gue lagi di belakang nih, dia lagi mau bikin kopi, dia lari ke depan, ke tengah gitu kan. Dia bilang apa? Katanya dia lempar galon. Gue diem aja, gue liatin, gue pikirin. Tadi dulu tenang, gue bilang. Akhirnya gue telepon teman gue ya, bro, lu buruan dong. Ini udah seru nih, gue bilang. Udah ada interaksi nih. Akhirnya sambil nungguin si temen gue nih yang bawa martabak apa gitu kan, gue bilang sama temen gue yang tadi ya, ini gue nggak tahu nih, gue baru pertama kali ngalamin kayak gini nih. Tiba-tiba gimbal gue muter sendiri, terus ngezoom gue, terus dia moto gue 3 kali, udah itu keluar asap. Gak lama lampu tembok tuh pecah. Terus netizennya bilang, bro, lu ditandain. Gue diem nih, ditandain maksudnya apa nih gitu. Iya, lu ditandain, makanya dari tadi gue bilang gitu, hati-hati gitu. Akhirnya gue bales ya, udah jangan bacot mulu. Lu bikin gue ngeri aja gitu. Ya udah, akhirnya gue terusin tuh, gue diem, gue ceritain juga kan, temen gue lempar galon ya. Akhirnya si netizen ini bilang, coba lu cek ke belakang gitu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lu kasih tau gue. Gue diem nih. Akhirnya gue minta Mas Yojan temen gue ke belakang buka pintu, terus gue liat ke atas ya, ke arah toren. Gak ada yang aneh, biasa aja gitu. Terus akhirnya gue bilang, gak ada, biasa aja, gak ada yang aneh gitu. Terus balik lagi ke tengah, lagi-lagi tuh bunyi gedebuk-gedebuk ya di kamar itu ya. Terus gue tanya Mas Yojan, lu gak ada kunci nih? Kalau ada kunci buka lah gitu kan, gue pengen tahu tuh apa di kamar gitu. Kagak bang, tuh tikus kali bang gitu. Terus gue ceritain tuh sama netizen ini ya, namanya Rina ya bang. Sampai hari ini gue nggak pernah ketemu ya. Cuma masih chat-chatan gitu ya. Dia bilang di dalam itu ada tangga bang, ada tangga ke arah atas gitu ya. Dan kalau bisa, kalau emang lu mau kalau lu mau di situ, jangan ngelewatin 1 malam 2 malam gitu ya. Gue kalau udah cerita lu cabut aja deh kak, cabut gitu ya. Lu udah keluar dari situ. Gue bingung, gue penasaran gitu. Nih maksudnya gimana nih? Gue lagi-lagi gue tanya si Ojan, Jan, di situ ada apa Jan? Nggak ada apa-apa bang, cuma itu doang gitu. Cuma mungkin tikus apa segala macam. Akhirnya gue bilang sama si Rina, si Ojan bilang nggak ada apa-apa Rin. Dia bilang sumber energi terbesar tuh dari situ dia bilang. Ya ini mah indigo, gue bilang, lu mah indigo berarti gitu kan. Karena emang selama ini gue nggak pernah tahu ya. Dia cuma ngomong kayak gitu, gue dejavu aja, inget-inget yang dulu yang gue sama si Indri apa segala macem, yang lo kalau ngomong suka pakai kode-kode puzzle gitu kan. Ya udah tuh. Nah kata si Rina tadi, hati-hati sama yang ada di dalam gitu. Ya tetap aja gue mikirnya yang tadi sama si Ojan gitu. Cuma yang gue bingung tadi ya, gue cerita sama si Rina ya, yang tadi gue setting sampai muter-muter itu maksudnya apa gitu kan. Sampai ada yang lempar galon apa segala macem. Lagi-lagi si Rina bilang katanya udah mulai terusik yang ada di situ. Ya udah lu hati-hati. Gak lama teman gue datang, ya lu ketinggalan info, gue bilang kan. Tadi gue ngeset di situ, gue bilang, terus nih handphone sama gimbal keluar asap nih, sama lampu pecah nih, ini gimana nih? Lo ada handphone lagi nggak yang lain? Nah akhirnya si Ojan ya, saudaranya gue ada nih Bang Epe nih, masih bisa nge-record lah, masih bisa lah. Oh ya udah, akhirnya pakai handphonenya dia, tapi gue ngeset lagi nih,
gue mau coba lagi nih di tengah nih. Cuma gue dalam hati nih kalau gue diserang lagi, kita nggak punya bahan, kita nggak punya senjata lagi gitu kan. Ya udah kalau gitu tungguin sampai 1 jam 2 jam lah. Akhirnya alhasil kita nggak jadi tag tuh, kita nggak jadi tag di setengah 12 setengah 1 ya. Terus makan dulu martabak tadi sama apa yang dibawa sama si teman gue itu ya. Tapi gue tetap penasaran pengen ngebuka itu yang ruang gitu ya. Nah akhirnya gue keluar lagi, gue ngambil senter nih, gue coba masuk lagi ke yang rumah yang sebelahnya tuh ya. Gue paksain untuk masuk ya. Itu emang emang udah pecah kayak beling di mana-mana gitu kan. Sofa atau bangku di dalam itu udah tumpuk-tumpukan gitu deh, udah berantakan. Nah gue senterin, gue ngeliatin nih kali aja ada jalan tembus ya, atau mungkin bekas kebakar kan, atau itu kan pasti bolong nih belakangnya kan. Gue coba mau masuk dari situ. Cuma gue liatin terus, gue sampai raba-raba gitu kan. Temboknya emang nggak ada jalan tembus ya. Akhirnya ya udahlah, gue balik lagi ke ruangan itu. Gue bilang sama temen gue nggak ada, udah biasa aja gitu. Ya udah kita nunggu tuh di situ. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 4 deh. Gue masuk lagi ke kamar yang depan, gue taruh tripod, gue pasang lagi dan handphone ya. Ya ketakutnya juga, gue takut kena juga gitu, takut diserang lagi kan. Akhirnya udah gue kayak tolol ya belum kali. Handphone lu baca net kursi. Handphone gue baca net kursi, gue main trikul. Bismillah gue taruh, gue pasang gitu kan. Ya gue mikirnya sederhana aja gitu kan. Cocokologi ya, kayak gue ngerasa diserang di awal ya. Apalagi si Rina bilang gue ditandain. Udah tuh, gue taruh di situ, kasur gue diriin lagi, gue nyalain ya, gue ngerekam, gue duduk nih, gue tungguin aja nge-record, gue tes pakai suara ya. Gak ada masalah. Tapi si Ojan masih nahan tuh, kan gue tanya kan, Jan gimana udah siap belum? Ya Bang Epe kayaknya mendingan nunggu habis azan katanya kan, soalnya bentar lagi azan. Ya udah, akhirnya bener aja kan, begitu gue balik lagi ke depan, gak lama azan tuh. Nah azan selesai, jam 4:30, masih doa-doa kan, masih sholawatan ya. Udah mati nih kapan tag-nya ini. Akhirnya udah tuh, begitu udah agak terangan, agak sepian, baru kita mulai tuh. Balik lagi ke tengah gitu kan. Jadi kocak juga ya, jadi lu tag horror, tag misteri, tapi di kondisi terang gitu ya. Jadi keluar dari konsep gitu. Tapi ya udah, karena memang kita ngejar waktu ya. Akhirnya gue pasang nih, mulai duduk nih, gue, Ojan, temen gue nih bertiga. Udah gitu banyak trigger ya. Baru mulai salam, baru mulai apa gitu kan. Bunyi telolet gitu. Tukang bubur lewat gitu. Akhirnya berhenti sebentar sampai kita makan bubur dulu, baru kita terusin. Jadi alhasil kita take itu jam 8 Bang. Jam 8 udah selesai tuh, dia cerita pengalaman pendakian dia di gunung mana gitu kan. Harusnya kan cerita tentang rumah itu ya, tapi dia nggak mau pada waktu itu kan, karena yang gangguan itu kan. Akhirnya dia nahan dulu, dia cerita dulu yang lain gitu kan. Ya udah tuh nggak seru tuh kan, ceritanya nggak seru. Udah gitu akhirnya kita cabut ke depan dulu ya, main-main dulu di Bandung gitu kan, sambil nunggu. Pokoknya malam itu kita harus tag rumah itu. Nah begitu udah selesai nih, sekitar jam 2 siang ya, jam 2 siang kita balik lagi. Terus biasalah nggak ada apa-apa gitu kan, sampai jam 8 malam kita mulai gitu. Gua ngeset lagi di situ. Ini anak udah pada di dalam ya, udah pada di dalam di ruang itu. Lagi-lagi bunyi-bunyi itu mulu ya, gedebuk apa gitu kan di ruang itu ya. Gue bilang lagi tuh sama si Rina ya. Gue bilang, Bang Epe, perasaan gue nggak enak nih gitu kan. Gimana kalau semua nomor kontak sama foto-foto yang ada di handphonenya Bang Epe itu dihapus semua, kata dia. Lah, kenapa dihapus gitu kan? Ya pokoknya dihapus deh, dengerin aja saya ngomong, kata dia. Jadi dia minta tuh semua ada sekitar 250 kontak di situ ya, sama foto-foto keluarga gua apa segala macam, terus foto-foto kita waktu pendakian. Itu sama dia disuruh hapus. Terus gua nanya macam-macam juga dia nggak jawab gitu kan. Pokoknya dipaksa untuk ini. Tapi gua nggak ikutin ya. Karena gua nggak percaya. Gua abain aja gitu kan. Iya udah gua hapus kok, aman gitu kan. Ya udah tuh, selesai itu dia bilang ya,
Kalau bisa, kalau tag itu di atas jam 11 gitu. Kalau bisa lu di atas jam 1 tuh udah nggak ada lagi di situ, kata si Rina ya. Terus gue ceritain sama temen gue nyaut, lah emang channel siapa gitu kan, youtubernya siapa gitu, ngapain lu ngatur-ngatur gitu kan, udah biarin aja dia mau ngomong apa gitu. Ya udah, itu gue nggak balas juga ya, gue nggak enak juga, gue bilang ya udah gampang gitu kan, nanti abis tag juga nanti gue langsung cabut gitu. Begitu masuk nih, kita mau mulai lagi 1:30 ya. Udah tuh, udah setting lagi, tapi nggak pakai gimbal ya, karena gimbalnya udah rusak gitu kan. Gue pakai handphonenya si teman gue gitu kan, karena handphone gue nggak support buat ngetek ya. Sementara handphone kita yang buat handphone utama ya, itu udah mati ya. Udah mati, gue udah kepikiran deh, gue mesti dandanin gimbal, dandanin handphone, sama lampu tembak mesti gue ganti 900.000. Nah, udah gitu yang di atas itu kita ganti bohlamnya. Akhirnya cuma penerangan yang nggak gitu terang gitu ya. Terus pakai handphone doang. Ya udah, gue mulai cerita tuh. Si Ojan mulai nih ngebahas nih. Belum apa ya? Baru perkenalan ya. Tiba-tiba dia diem. Terus dia ngoceh-ngoceh nggak jelas tuh, Bang. Ngoceh-ngoceh nggak jelas kayak kesurupan. Semua dilempar-lempar sama dia. Jadi model kayak apa ya, kayak waktu di kontrakan ya, yang tiba-tiba marah sendiri dilempar-lempar ya. Akhirnya sampai dipegangin sama temen gue, sama si saudaranya gitu kan. Sampai gue baca-baca ayat kursi segala macem, tuh baru dia tenang gitu. Terus gue nggak bisa Bang Epe, gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa cerita katanya. Dia selalu ngomong tuh, yang itu tuh ngeliatin mulu dia bilang kan. Jadi kalau dia mau cerita tuh kayak ada apa ya, makhluk gitu yang intimidasi dia untuk dia tidak cerita gitu. Makanya dia bilang dia tuh ngelempar barang tuh bukan marah gitu, tapi dia ngelempar makhluk-makhluk itu biar pada pergi. Ya kita semua nggak ada ngelihat gitu ya. Akhirnya udah gue bacain ayat kursi, gue tenangin, dia duduk lagi. Tapi dia nggak mau. Gue nggak kuat katanya. Gue lemas gitu kan. Itu apa si makhluk itu masih intimidasi gue, masih ngeliatin gue kan. Ya udah sebel juga kan. Akhirnya gue bilang nih sama si Rina gitu kan. Rin, tolong dikondisiin dong kalau belum bisa gitu kan. Terus si Rina malah ngomongnya, kan gue bilang apa gitu kan. Kalau lu mau cerita jangan di tempat itu, lu geser lah kemana gitu kan. Yang tadi gue suruh lu udah hapus belum? Gue yakin lu gak hapus Bang katanya kan. Gue bilang, lo kenapa gak hapus gitu? Gue udah hapus gitu. Lu bohong Bang, lu gak hapus. Karena gue tahu. Gue diem dong. Buset nih bocah sakti juga kan, mati kan. Ya udah nih gue hapus. Akhirnya gue hapus tuh Bang. Gue hapus thread, tapi gue kirim dulu ya. Gue kirim dulu ke teman gue yang di itu kan, foto-foto itu kan. Jadi biar ada database ya. Terus langsung gue hapus semua thread, gue hilangin semua kontak, gue kosongin. Tuh udah gue hapus tuh, udah screenshot kan. Lu tenang kan? Ya udah, tadi juga gue bilang gitu kan. Sekarang gue tenang kata dia. Udah tuh sampai jam 10, jam 11 ya. Kan tadinya kita mau tag jam 1 nih. Cuma karena apa? Tadi gue nggak enak, gue majuin ya di jam 9, jam 10. Tapi belum selesai itu baru mulai. Lagi-lagi si Ojan kayak orang kesurupan gitu deh. Akhirnya nggak jadi tag tuh, gue tahan. Ya udah kita mulai deh jam 1, jam 2 kan. Tapi lagi-lagi mikir nih. Jam 10, jam 9, jam 10 aja baru mulai dia udah kayak gitu ya. Apalagi kalau jam 1, jam 2 ya. Cuma gue kalau mau teman gue mikirnya jahat ya. Kayak lebih seru gitu. Tantangannya lebih oke gitu. Ya udah, akhirnya nunggu lagi sampai jam segitu. Gue rebahan di situ sampai nunggu jam 1, jam 2. Pintu gue kunci kan dari dalam. Cuma si Ojan ini gelisah ya. Dia duduk di pojokan ya sambil ngerokok apa segala macam gitu. Gue rebahan sambil ngeliatin mereka nih pada ngobrol kan. Sambil waspada nih gue yang sebelah kanan nih. Cuma emang kalau pengennya gue ceritanya tuh di kamar yang dikunci ya. Cuma karena dia nggak mau ngasih ya udah. Nah gue rebahan di situ ya sekitar 11:30. Gue kayak apa ya, kayak setengah sadar setengah enggak ya. Gue kayak direp-rep gitu kan. Gue ngeliep. Tadinya gue lihat di depan gue tuh 3 orang ya. 3 orang lagi ngobrol, suaranya masih kedengeran di gue kan. Agak-agak ngantuk juga. Tiba-tiba tuh ruangan itu berubah ya. Berubah jadi gelap itu. Tiba-tiba badan gue panas nih. Jadi kayak lu tuh rebahan di apa ya, di atas kompor.
Udah gitu gue keringetan tiba-tiba ngeblas di depan gue itu kosong terus antara gelap dan terang muncul api dari ruangan yang ngeblas ya. Terus satu muncul kiri kanan muncul brrr gitu kan kayak semburan api dari bawah ya. Nah gue liatin gitu sampai gue keringetan sampai panasan gitu. Tiba-tiba berubah tuh ruangan yang tadi yang keluar api itu berubah jadi kayak muncul kayak kuburan gitu ya. Kayak munculan gundukan gitu. Gue liatin terus gitu. Ternyata sepanjang mata memandang itu kuburan semua bang. Panjang gitu. Kabut. Setiap kuburan itu ya kiri kanan itu keluar api dari dalam. Terus ini kan udah keringetan. Mulut udah kekunci nih. Udah. Gue tadi mau manggil teman-teman gue gitu ya. Tapi nggak bisa ngomong gue gitu kan. Terus gue diem, gue baca gitu. Nah di depan gue itu ada kayak bayangan. Dan gue langsung kaget ya. Gue kayak gue berdiri. Ini masih dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar ya. Gue berdiri. Si bayangan ini duduk di depan makam ya, di depan pusara gitu ya. Di depan pusara, terus di samping kiri kanannya itu ada kuburan-kuburan yang lain yang bentuknya ada kuburan bocah juga gitu, ada sekitar 2 atau 3 kuburan bocah di situ. Terus si sosok ini yang tadi itu dari belakang kelihatan gelap ya, hitam ya. Itu gue deketin, dia kayak bersimpuh gitu. Gue pegang punggungnya, gue tarik, mukanya hitam lebam gitu kan. Terus matanya celong, kayak orang kebakar gitu badannya gitu. Terus gue liatin, begitu gue pegang mukanya, ternyata itu Ojan ya. Wah lu Jan gitu kan. Tapi mulut kunci nih. Gue tebak-tebak pipinya, Jan bangun gitu. Sambil gue baca gitu. Gak lama kayak ada nepak punggung gue dari belakang. Nah gue ditarik, tiba-tiba gue kebangun lagi. Nah depan gue tuh Ojan, kirinya saudaranya, kanannya teman gue kan, pada ngeliatin gue. Pe, lu kenapa Pe? Lu diperpek lu au gitu kan. Akhirnya gue bangun tuh, gue ceritain gitu. Gue cerita, gue tadi diperpek, gue bilang di antara tidur atau enggak gitu ya, gue liat ini itu kuburan semua. Terus ada api nyala gitu dari dalam gitu kan. Terus tiba-tiba si Ojan diem. Terus kayak orang muka kayak mau nangis gitu kan. Terus dia duduk di pojok, dia ngerokok gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu yang mau diceritain sama dia tuh. Gak lama telepon gue berdering kan, dia bunyi gitu kan. Gue angkat. Terus ini netizen gue, si Rina telepon, Epe lu buruan lu keluar dari situ Epe gitu kan. Lu udah gak usah tag gitu, lu keluar. Itu kejadian kalau nggak salah udah lewat, udah setengah 1 ya. Lu keluar saat ini juga gue debat tuh di situ ya. Lah gue baru mau tag gitu kan, gue baru mau cerita nih, tadi gue direpret. Dia tetap ngomong tuh, udah lu keluar gitu kan, udah lu nggak usah tag, lu keluar, udah ceritain tempat lain aja gitu. Gue penasaran kan, tenang nyantai, emang kenapa gitu kan. Tadi tuh barusan gitu ya, gue bertempur di sini kata dia. Gue pukul-pukulan, gue mau katanya. Gue bilang sama siapa? Jadi ada sosok makhluk tinggi besar berbulu gitu ya. Itu masuk ke kamar gua, terus tiba-tiba dia lompat ke gua, dia berapa kali mau gua gitu. Dan lu tahu itu siapa, makhluk itu dari mana gitu? Itu dari kamar itu, Pe, katanya. Gua langsung berinding kan. Kamar yang mana maksud lu gitu? Itu dari kamar sebelah lu. Itu ada tangga naik ke lantai 2. Dia dari situ masuknya. Gue bingung kan. Akhirnya gue tahan dulu. Ya udah tahan dulu. Masih ini, masih antara percaya atau enggak gitu ya. Jadi berapa kali dia nyuruh gue keluar karena itu yang tadi ceritain ya. Akhirnya udah gue matiin, gue bilang mau Jan, lu cerita deh lu. Sebenarnya ada apa di situ gitu. Terus Ojan tiba-tiba diem, dia kayak orang ketakutan gitu. Ya udah Pe, itu kita geser aja, kita pergi aja, kita keluarnya dari sini gitu. Gak mau, gue bilang gak mau, gue mau di sini gitu, gue mau tahu dulu ceritanya gitu. Gak lama tuh chat si Rina gitu. Jadi lu nggak usah dia bilang ya, lu nggak usah penasaran, nggak usah masuk gitu. Di dalam itu dia bilang
tempat si makhluk itu di kamar itu ada tangga ke atas. Nanti di tangga itu ada satu ruangan gitu ya, yang nanti terhubung sama beberapa rumah di sebelahnya. Dan mereka itu semua ada di situ berkumpul, dan bukan cuma satu, itu banyak banget, dan itu siap katanya bakal nyerang lu semua dari situ. Gitu. Gue diam gitu, mikir gitu, maksud serangannya itu seperti apa gitu kan. Ya gue akhirnya kepikiran yang tadi tuh, yang masalah lampu meledak apa, terus kemudian galon itu terbang segala macam. Akhirnya gue gue ceritain sama ini anak-anak gitu. Nih tadi si Rina ngomong begini gitu, dia nyuruh kita tuh geser gitu kan. Gak lama bunyi lagi tuh di belakang tuh, galon kelempar lagi, guduk gitu. Terus air nyala sendiri, terus yang di dalam kamar kayak bunyi jatuh lagi, pokoknya rese banget ya, gebuk gitu. Akhirnya karena campur-campur ya antara panik, penasaran gitu. Akhirnya si Ojan bilang, udah yuk kita pindah aja, kita geser, kita keluar aja dulu gitu. Ya udah tuh, gue sama teman gue nih masih nahan ya, masih penasaran ya, bahkan kita mau coba nyalain mau nge-record gitu kan. Cuma ngeliat si Ojan mukanya udah kayak gitu, ya udah. Akhirnya gue buka pintu, gue keluar geser, gue tarik si Ojan, kita geser ke ujung aspal rumah itu deh. Udah tuh di situ nyantai dulu. Jadi lagi-lagi Rina cerita gitu ya. Jadi yang datang itu bukan cuma sosok yang berbulu gitu kan. Selama dia ngetres berapa malam sebelumnya gitu ya, malam sebelumnya gue nyampe, gue kasih tahu sampai gue Sherlock gitu ya. Ternyata dia udah mau buka bahasanya apa sih, buka portal dimensi apa ya, kalau mungkin orang Indigo yang paham gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di situ, dan apa sebenarnya yang nyerang gue. Makanya gue bilang banyak sih bang kejadian yang sama si Rina ini ya. Maksudnya bukan sekali dua kali, cuma ini awal gue mulai percaya sama dia gitu loh. Jadi agak mulai loncat dikit ya. Jadi waktu di Semarang Jogja itu, waktu gue nggak sengaja buka portal dimensi ya, itu Rina pernah bilang bahwa yang masuknya para makhluk gaib itu dari kamar paling bawah, karena di situ ada cermin kuno gitu, cermin zaman dulu yang harusnya dibuang gitu ya. Jadi untuk nutup makhluk-makhluk itu keluar masuk dari gerbang itu, gue mesti pecahin. Nah, itu ntar ada cerita sendiri ya. Gue ninggalin jejak dulu. Siap. Akhirnya gue percaya sama dia kan. Cuma awal yang tadi, awal mulai interaksi itu di rumah Bandung yang tadi gue cerita. Nah dia cerita tuh, balik lagi yang rumah Bandung tadi. Jadi bukan cuma makhluk yang besar atau apa gitu yang perkosa dia gitu. Jadi ada yang anjing-anjing hitam itu yang gigit dia dari kanan kiri ya. Jadi dia tangannya tuh ditarik-tarik bang, tangannya ditarik-tarik sama anjing-anjing hitam kecil, sampai kakinya, terus di kepalanya itu dijambak sama makhluk-makhluk yang kecil itu, dan semuanya itu dari situ semua. Ya gue penasaran gitu, kenapa nggak nyerang gue, kenapa nyerangnya malah lu gitu kan? Ya karena gue protect lu katanya, gue yang protect lu kata dia kan, gue nggak mau lu kenapa-napa. Terus gue juga yang ngetres, jadi gue ngebuka sesuatu di situ biar yang di sana itu penyerangnya malah ke gua gitu, biar lu aman di sana. Tapi maksud gua setelah itu lu pergi geser gitu kan. Oh ya udah, oke, gua geser nih. Nah dari situ gua makin penasaran nih sama si Ojan gitu kan. Jan, gini aja deh, lu cerita deh gitu kan. Mendingan lu cerita, gua bilang kan. Kenapa, ada apa sih di rumah itu gitu. Gua nggak berani bang gitu kan. Soalnya kalau gua cerita, makhluk-makhluk ini ngejar-ngejar gua gitu. Ya gue makhluk apa lagi sih gitu. Akhirnya kita geser lagi lebih jauh ya, kita geser ke warkop ya, ke warung kopi pinggir jalan. Kan dia takut masih radiusnya masih dekat ya. Akhirnya di warkop itu tuh baru tuh diinterogasi tuh sama gua, sama teman gua gitu kan. Nah udah dia ngedesebat gitu ya. Dia cerita tuh, jadi Bang Epe itu sebenarnya bukan rumah gua gitu kan. Jadi gue beli, itu rumah nyokap gua. Gue beli rumah itu sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Sebelum nyokap gue cerai kata dia kan.
kita mau tinggal di situ Bang Epe gitu kan. Dan rumah itu tuh apa namanya dijual murah karena nggak laku ya. Udah berapa kali yang punya itu ngejual tuh nggak laku. Akhirnya karena murah ya kita beli gitu kan. Nah terus selama di rumah itu tuh keluarga gue berantakan kata dia kan. Pertama gue gue tidur di kamar yang depan tuh. Nah nyokap gue sama bokap gue dulu sebelum meninggal dia tinggal di situ kan. Cuma setelah tinggal di situ ribut mulu, berantem terus apa segala macam gitu. Sampai akhirnya bokap gue meninggal kena stroke gitu ya. Nah, udah gitu nyokapnya itu ya mungkin akibat stroke-nya itu karena nyokapnya itu apa namanya? Affair gitu ya. Affair sama bule ya. Dia kesel banget kan gitu kan. Yang menyebabin dia berantakan itu gangguan-gangguan kayak gitu, terus akhirnya nyokapnya itu dapat bule, terus dia pindah ke Bali, akhirnya tinggal sendiri di situ kan. Nah selama di situ tuh dia digangguin mulu tuh. Jadi kadang-kadang dia kebangun di atas kuburan, ya. Terus tiba-tiba ada yang teriak gitu, ada yang teriak gedor-gedor pintu dia. Terus begitu dia buka, hitam semua, mukanya gosong gitu kan, sambil minta tolong gitu kan. Dia juga sempat ngalamin ke belakang itu dia lagi masak, tiba-tiba ada tangan buntung, dia bilang tangan buntung megangin kaki dia gitu kan. Terus ada yang teriak-teriak juga di kamar bekas nyokapnya gitu kan. Teriak tolong apa segala macam. Nah dia lari ke situ ke kamar tapi nggak ada apa-apa gitu. Terus udah gitu, akhirnya dia penasaran, dia ngobrol gitu kan. Dia ngobrol sama beberapa tetangga di situ kan. Terus dikasih tahu yang punya rumah itu tadinya itu satu keluarga katanya dia. Satu keluarga. Suatu ketika satu malam itu ada perampokan, kemudian didobrak pintunya dan satu keluarga itu dan dibantai di situ sama anak-anaknya. Terus beberapa untuk ngilangin jejak beberapa dibakar gitu kan. Akhirnya beberapa rumah yang di sampingan kebakar gitu kan. Tapi akhirnya sama saudaranya gitu, sama saudara kerabatnya yang lain gitu kan, rumah itu dijual, direnovasi lagi, kemudian dijual tapi nggak laku-laku. Akhirnya dijual murah sampai terakhir keluarganya si Ojan kesana gitu kan. Terus ada satu lagi ya, dia stres ya, si Ojan ini stres, dia ngadu sama nyokapnya gitu kan. Dia suka ngeliat yang aneh-aneh apa segala macam gitu kan. Sempat dia di rukyah juga diobatin gitu, sampai terakhir dia dibawa ke dokter gitu sama nyokapnya, diagnosanya kena bipolar karena suka berubah-ubah dia. Cuma yang apa ya, yang kalau dia cerita itu sebenarnya bukan bipolar gitu, tapi dia seperti ngelihat ya ada sekitar 4 atau 5 makhluk yang gede-gede itu yang suka intimidasi dia gitu Bang. Dan saking dia nggak bisa ngilanginnya itu, dia suka marah-marah gitu, suka ngelempar-lempar sepatu pergi gitu kan. Dia cerita tuh di warkop itu kan, panjang lebar sampai nangis segala macam gitu ya. Akhirnya gue coba ngetres lagi sama si Rina gitu ya. Terus Rin, ini si Ojan cerita kayak gini nih gitu. Gimana menurut lu gitu? Ya tadi gue bilang gitu ya, gue coba untuk buka bahasanya buka jalur frekuensi apa gitu ya, untuk ngetres, tapi gue nggak mau cerita sama lu gitu kan, karena kalau misalnya diceritain panjang gitu. Yang penting lu pindah dulu, lu keluar dari situ, ntar baru gue ceritain. Dan semua yang diceritain sama Ojan tuh benar gitu. Jadi emang makhluk-makhluk itulah yang ya kita kan bicarakan kalau udah mati mungkin atau dirampok udah selesai gitu kan. Jadi ya kita mikirnya itu makhluk-makhluk lain tuh, korin atau apa gitu ya. Jadi antara setengah percaya atau enggak gitu ya. Cuma gue nangkep nalarnya tipu daya jin kali ya. Ada sih, sempat balik lagi ke situ ya, karena emang barang-barang kan masih di situ ya. Sempat barang-barang masih di situ. Akhirnya setelah cerita Ojan kayak gitu gue sampein dan si Rina membenarkan. Gue balik ke sana, tapi Ojan gak mau ikut ya. Gue cuma minta kuncinya apa, terus kita beres-beres peralatan segala macam. Udah kita geser, kita balik lagi ke situ. Cuma tadi si Ojan tuh minta sama gue tadi buat didoain atau mungkin dikasih unjuk ya ke tempat Turki mana yang bisa untuk nyembuhin dia gitu kan. Sempat gue ajarin ya
Yang paling bagus sih ruqyah mandiri gue bilang gitu. Kalau misalnya lu di ruqyah di tempat lain belum tentu. Apalagi kalau misalnya ruqyahnya itu bukan ruqyah yang benar kan. Jadi lu ngusir jin pakai perantara jin ya. Gue jelasin kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu mau ruqyah yang paling bagus ya tadi lu ruqyah mandiri, lu sholat, lu apa, lu zikir gitu, lu baca trikul, lu baca ayat ruqyah atau setel murotal ya hal-hal kayak gitu yang gue bilang deh. Kalau lu minta gue untuk ruqyah gue nggak bisa. Akhirnya singkat cerita kita gue karena gak enak ya gue kasihan sama dia, ya udah lu tinggal aja tempat gue gitu kan. Tinggal tempat gue tuh banyak buku-buku lah, banyak kitab-kitab lu baca lah gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya kita balik kanan ke mana, ke kontrakan. Alhasil cerita itu nggak dapet. Yang dapat cerita yang nggak asik Gak gitu enak, ya. iya. Yang pendakian akhirnya di take down. Ya sudah akhirnya sampai situ. Gitu. Oke, diminum dulu silakan Bang Epe kopinya nih. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman Bang Epe saat niatnya cuma mau podcast gitu doang ya di sono ya kan, di salah satu rumah di daerah Bandung yang ternyata mempunyai tragedi yang ngeri banget gitu kan. Emang kalau masalah rumah kan kadang ada yang bilang rumah itu bawa rezeki ketika ngadep ke matahari terbit kan, ada gitu kan. Wetone atau apanya gitu kan, primbone gitu kan. Kalau bahasa Cina apa? Feng Shui atau apa tuh namanya? Feng Shui. Gitu kan. Rumah yang bagus tuh ngadep ke matahari terbit. Emang iya juga biar untuk oksigen dan sebagainya iya juga sih gitu, sirkulasi udara. Jangan rumah ditusuk sate gitu kan. Katanya kan begitu tuh. Ada juga yang bilang rumah bawa rezeki, ada juga bilang rumah bawa sial, ada juga rumah ya namanya rumah kan jodoh-jodohan, balik lagi kan. Bukan jangan tergiur harga murah, tapi lihat dulu kondisinya layak pakai apa enggak. Terlepas dari itu dulunya punya cerita apa kan gitu kan. Setiap rumah kan pasti punya cerita masing-masing tuh. Iya, latar belakangnya seperti apa? Latar belakangnya kayak gimana? Pasti dari keluarga ini, dari ini. Jangan sampai kalau beli rumah yang tanahnya sengketa gitu. Jadi pastikan dulu sertifikatnya akur ya kan. Tanah, bangunan, akur itu baru silakan beli gitu kan. Mau harga murah atau gimana? Itu tergantung lagi ke pribadi masing-masing sebelum masuk ke horornya gitu kan. Intro dulu nih. Ya kali lu mau telusur nanti ke sana. Gue masih inget tempatnya. Di sono nanti ketemu itu lagi. Apa? Yang berbulu hitam. Tapi asli seru asli. Iya, yang gede itu. Gak sepanjang gue apa sih apa ya, emang baru juga ya apa main YouTube ya di horor ya. Tapi itu yang paling epic dari yang lain ya. Awal pertama kali. Iya, karena gue ngerasain di situ bagaimana gimbal itu berputar gitu kan. Terus dia tiba-tiba ngezoom terus pecah meledak. Gue pernah ngalamin juga di apa ya, di Papandayan ya. Di Papandayan itu lampu tembak pecah juga 2 gitu kan. Cuma nggak sampai sebrutal yang di rumah itu. Di rumah gitu. Bandung ya. Kalau di rumah Bandung itu sampai galon kelempar, pintu gedebak gitu kan. Kadang kan kalau misalkan pakai logika kan agak masuk juga ketika lampu meledak kan mungkin terlalu lama gitu kan ada shortcut batas apa gitu ya. Shortcut ada batas umur. Nama elektronik kan pasti ada umurnya. Terus gimbal kan kadang error apa gagal, tapi kalau ketika kesalahan teknis terus dibarengin sama hal-hal yang begitu galon ya udah gitu kan. Kalau galon dilempar baru tuh udah dah gitu kan. Lampu atas pecah itu kan kita mulai trek kayak yang tadi logika ya kan. Mulai ada aneh mikirnya. Udah pikirnya ke distract akhirnya muncul dan sebagainya. Nah, ditambah suges-suges yang tadi yang si Rina. Gitu kan. Oke, berarti si Oja nama keluarga tinggal situ berapa lama? Apa sempat ditinggalin apa enggak sama sekali? Intinya setelah dia bercerai ya gangguan ya mungkin ya bahasa perselingkuhan dari nyokapnya itu ya dengan bule itu ya. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun dia bercerai gitu, dia pindah ke Bali gitu kan. Tapi dia tetap tinggal di situ gitu. Berarti dengan selama dia di situ dapat gangguan terus dong? Iya. Makanya dia tadi bilang dia stres. Itu yang tadi dia merasa bipolar gitu kan. Menurut dokter dia menderita bipolar gitu. Kalau kita yang apa ya? Bukan kita ya. Teman-teman yang punya kemampuan ya. Kemampuan. Ya, gue bukan termasuk di dalamnya bukan ya. Gue ralat bukan kita. Gue juga kagak. Lo aja dah. Iya. Jadi menurut mereka ya tadi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk itu tuh yang apa? Yang ngikutin atau mengintimidasi gitu kan. Karena kan dia ngeracaunya gitu kan, ada 4-5 tuh yang gangguin dia gitu kan. Terus dia lempar-lempar barang supaya pergi karena dia nggak tahan gitu. Oke. Bisa dibilangnya dia terpapar indigo mungkin. Terpapar indigo bukan virus ya. Terpapar virus indigo gitu ya, biar gue kasih lengkapin Eda.
Oke, nah terus kan apa namanya, Ojan kan akhirnya cerita tuh bang ke lo tuh, tapi itu juga setelah dipaksa dan keluar dari area rumah itulah, lumayan cukup jauh gitu. Kenapa sebelumnya Ojan tuh nggak mau cerita? Ini yang akhirnya nanti gue bilang ini jebakan gitu ya. Jadi intinya dia pengen nunjukin ke teman-teman bahwa dia bukan gila gitu loh. Dia mau nunjukin ke kita nih, teman-teman, mungkin dia percaya sama gue ya, Bang Epe, nggak ada yang bisa gue percaya untuk cerita kayak gini, mungkin lu bisa percaya, dan kalau lu nggak percaya pun gue kasih bukti, lu datanglah ke tempat gue, lu lihat sendiri, lu ngerasain kan, bahwa gue nggak gila gitu kan. Oke. Itu akhirnya gue nangkap sesuatu. Akhirnya diceritain semua. Iya, dan gue ngalamin gitu, dan sorry gitu kan, gue bilang mana anak gitu kan, dia bukan bipolar. Tapi emang ada satu gangguan yang mungkin dari rumah itu yang mesti diberesin. Iya. Oke, berarti ternyata kan rumah itu ada tragedi kelam yang dimana satu keluarga Iya, menurut ini menurut pengakuan tetangga situ karena nggak tahu hal apa. Ya cerita itu sih apa ya, yang perampokan dan pembantaian di situ di dalam rumah itu. Berarti kalau akhirnya ketemu gak yang ketemu warga? Mungkin Ojan cerita. Kalau misalnya lo ngetres pembantaian satu rumah keluarga di Bandung, ada kali ya, gue gak tau juga ya. Oke, berarti bisa jadi sampai situ doang sih. Berencana itu ya, karena udah ngerancanain gitu kan. Cerita itu cuma sampai situ doang. Setelah itu kan pihak keluarga yang lain kerabatnya kan, ya mendingan dijual gitu kan. Dijual pun gak laku karena ada peristiwa itu. Ada beberapa kali yang dikontrakin ya, tapi emang nggak pernah betah gitu kan. Oh, berarti sebelumnya dikontrakin? Iya, ada pernah nyewa lah. Nyewa, kontrakin lah yang kontrak. Tapi nggak pernah betah, akhirnya dijual lagi dengan harga yang jauh banget. Jauh. Nah kebetulan si nyokapnya sama keluarganya tuh, rumah murah nih harganya. Harga murah kan ada banyak faktor bang ya. Pertama BU. Kedua kondisi rumah, ya kan. Terus mungkin banyak duit orangnya, ya kan. Udahlah, yang penting kejual aja set gua gitu kan. Yang terakhir ada apa di situ? Kan ya gitu kan? Ya itu bagiannya YouTuber misteri. Ngungkap fakta gitu ya. Kayak gue bukan indigo sih, jadi nggak bisa ngungkapin fakta. Gitu. Tapi dari kejadian itu yang tadi sama si Rina nih ya, yang tadi ya gue bilang, gue ngecengin, ngebacot lu apa sih gitu kan. Walaupun dalam hati ya. Tapi akhirnya gue tes yang berikutnya. Beberapa kali ya dia ngelakuin seperti itu, yang sampai yang gue ceritain tadi, yang masalah di Semarang Jogja. Belum yang masalah rumah Belanda yang di Bandung juga tuh, yang kita sampai ngegali kuburan itu next. Buat tali pocong? Bukan. Apa namanya? Ternyata si sosoknya itu dikubur di situ, minta dipindahin. Wah gila. Noni Belanda yang diperkosa sama Demang. Oke, next ya. Oke. Nah, terus berarti sebenarnya si Rina ini udah tahu ya, makanya kan tadi keluar peluk dari situ. Sebenarnya dia udah tahu dong kronologinya gitu kan. Berarti dia nge-cover pas abang di situ. Iya, dari sampai gua bikin YouTube yang kedua sama Mr. R ya di Semarang Jogja, dia masih cover gua sampai hari itu. Tapi sampai hari ini gua nggak pernah ketemu langsung. Nggak ketemu langsung, berarti cuma by contact. By contact, by chat, IG segala macam. Gitu. Berapa kali gue mau temuin, dia nggak mau ditemuin. Oke, berarti lama banget dong dia nge-cover. Ada chat-chatnya ada. Bang Epe, gokil, jarang-jarang orang begitu tuh. Dan dia ada satu nih mungkin ya yang pernah dia ceritain sama gue gitu kan. Gue pernah nanya ya, lu kan S2 gitu ya. S2 lu guru fisika di Bintaro ya. Terus kenapa sih lu suka? Iya, ke arah misteri. Ya, kenapa lu lebih condong ke situ gitu ya? Mendingan ngomongin atom gitu, molekul. Ternyata dia cerita dia dapat kayak dibilang tuh gift setelah dia koma selama 90 hari. Titik balik dia di situ. Misteri. Koma, ditinggalin sama mantannya. Nggak diurusin dia selama di rumah sakit. Gila, nggak diurusin. Gitu kan? Terus sampai keluarganya atau bapaknya sampai bilang gitu, kalau misalnya anak gua nggak diurusin, lu balikin lagi ke gua gitu, gua bayar 2 kali lipat dari mahar lu gitu. Iya, berarti kan 90 hari gitu. 90 hari koma, baru lah dia mulai tuh punya misteri. Punya kayak gitu kan. Terus
dia penonton gue waktu itu kan, dia chat gue. Terus dia cerita-cerita macam-macam gitu ya. Itu udah gitu, dia cuma minta kalau gue tag di mana aja lu kasih tau gue akan cover lu dari sini bang gitu. Cover back ada bang, cover back. Dan cover kayak apa gitu. Tapi asli seru banget tuh. Apalagi yang masalah cermin itu, gue sampai nggak percaya gitu kan. Iya cermin tuh. Anjir ada cermin beneran lu, gila. Saking itunya. Terus yang sampai gue patahin ya, lu bilang ada pohon, ini nggak ada pohon nih itu, bang itu ada pohon, lu udah berapa kali sama gue masih nggak percaya juga. Akhirnya gue coba ngobrol di situ, ternyata gue nggak ngeh gitu loh, itu tuh bekas tebangan gitu. Jadi ternyata dulu tuh ada pohon asem di situ tapi ditebang, udah berlumut, dan itu posisinya bener pas seperti sesuai apa yang Rina ceritain dan abang lihat sendiri. Anjir gue bilang. Terus nih bang, kan ada satu kamar tuh digembok. Ya. Si Ojan punya kunci gak? Memang pas abis beli emang digembok tuh. Gue penasaran juga dikunci tuh. itu bukan digembok. Oh iya dikunci. Dikunci. Ya tadi dia nggak pernah mau ngasih. Dan informasi. Berarti sebenarnya Ojan punya kuncinya. Dia nggak bilang sih. Gue berapa kali minta kunci atau itu dia selalu ngomong gak usah bang, gak usah gitu. Berarti misteri ada di kamar itu. Ya itu sesuai yang tadi yang informasinya itu dari si Rina. Bahwa kalau gue mau tahu sumber dari itu semua ya kamar itu. Jadi dalam itu katanya ada tangga mungkin tangga mistis, tangga gaib apa segala macam gitu. Kalau mau tahu ya sumbernya semua dari kamar. Berarti itu. bisa jadi kalau dikulik lagi Ojan ngalamin banyak hal di kamar itu. Di kamar itu, karena yang suami istri yang dibantai di situ kamar. Kamarnya. Iya. Oke, kenapa nggak dicoret sih kamarnya? Atau ngebobok gitu kan? Ya kan kadang kita di rumah aja ada satu kamar yang nggak ditempatin, kadang kayaknya awal dari sini nih kan kadang gitu tuh ya. Paling ada dari sini nih kan gitu. Misalnya kan nih WC, nah nanti kayaknya dari sini nih. Itu cuma teman-teman yang punya kemampuan. Ya, kemampuan aja, kita nggak punya kemampuan gitu ya. Oke. Itu guys, nah, dalam komplek kan gitu bang. Dalam komplek kan atau perumahan atau klaster, tadi kan rumah yang dijual nggak laku-laku sampai akhirnya harga turun kan ada yang tadi banyak faktor gue bilang kan. Jauh dari kemana-mana. Tapi kan pertanyaannya gini, di perumahan itu banyak rumah yang kosong nggak? Banyak. Banyak rumah yang kosong. Jadi ada satu komplek itu ya kan kadang kelihatan kan dari alang-alang dari. Jadi dari sini kelihatan, di sini banyak yang kosong. Ya, itu emang menantang gitu. Sampai tahu kita ceritain horor, banyak rumah bangkalnya kita kesini gitu. Tapi berita kebakaran yang geseng ya cuma di 3 rumah itu aja. Jadi rumah Ojan paling pojok, ya yang depannya yang salah itunya 2 tingkat tuh hitam-hitam gosong-gosong gitu. Terus sampai sebelah kirinya juga ada rumah lagi yang hancur-hancuran juga 3 rumah. Dan itu belum direnovasi yang 2. Yang 2 belum direnovasi. Termasuk sama yang kalau yang Ojan udah direnovasi. Udah renovasi tapi masih hancur lagi kan dia. Dan kenapa juga ketika kebakaran nggak renovasi ya? Yang 2 rumah itu ya kan mungkin, pasti ada something di situ tuh. Mungkin udah ditinggalin juga sama penghuninya kan. Iya, wow, maruk banget 3 rumah ya. Tipe 36 dijual 36 kali 3 tuh lumayan tuh. Oke, nah terus sempat nanya ke Rina nggak arti mimpi ngelihat kuburan tuh, terus ada api-apinya? Iya, jadi kuburan yang kecil itu 3 itu adalah kuburan yang dibantai anaknya, yang tadi itu yang di Ojan itu ada di 2 kuburan yang besar. Itu kuburan yang ada di kamar itu, yang dia selalu diintimidasi ya sama mereka itu. Jadi yang dibilang 5 itu ada ya keluarga yang dibantai itu. Keluarga dibantai itu. Oke. Itu dibantainya habis dibantai ngilang jejak, dibakar baru. Dibakar. Ada story masalah pembakaran gitu kan yang akhirnya ngerembet ke sebelah. Oke. Terus tapi base informasi itu lagi-lagi tadi si Rina yang beberin. Pernah nggak bang si Rina tuh meleset? Sama nih enggak sih? Gue takut banget. Kan kadang ada tuh ya, yang nyoba ngeramal atau apa meleset. Iya, itu yang tadi gue bilang, bang, itu lu untuk nutup itu percuma lu minta bala bantuan. Jadi gue salah, panjang ceritanya. Singkatnya gue salah mantra. Akhirnya yang tadi gue manggil bala bantuan, gue ngebuka gerbang, muncullah makhluk-makhluk dari belakang itu yang ternyata kos-kosan itu dibangun di atas kuburan. Dan Mr. R gelisah di atas, Mr. R teriak, Bang Epe, jangan lu ngelakuin gitu kan. Akhirnya kata si Rina untuk nutup itu kuncinya cuma ada di kamar lantai bawah
dan di situ ada cermin, lalu hancurin tuh cermin itu, selesai semua. Itu nggak ada kunci cadangan nih, kuncinya cuma hancurin cermin. Iya. Udah nggak ada Dan gangguan. ciri-ciri kamarnya itu ada di bawah lu, di depannya itu ada tangga. Terus emang ada tangga kan, gue turun tangga yang berumut ya. Iya. Dan ada pohon besar gitu kan. Dan di bawah pohon besar, di depan pohon besar itu pintu kamarnya di situ, cerminnya tuh di dalam, cermin antik, cermin kuno dari zaman Belanda. Pasti khas banget tuh motifnya Iya. tuh. Terus akhirnya gue sentar-sentar dari luar kan, nggak kelihatan gitu kan. Terus karena penasaran, besoknya itu gue ke warung yang depan ya, yang udah gue tanya kan, yang punya kosan, dia belum datang. Akhirnya yang warung depan itu yang udah lama tinggal di situ, dia bilang emang di situ dulu ada pohon asem dan penghuninya itu suka dengan barang-barang antik. Dan bener apa kata si Rina? Iya. Oke. Maaf gue akhirnya sorry bro. Oke. Nah berarti bang kan ada orang gini, ketika ke suatu tempat, terus kemudian ngalamin yang tadi kayak Bang Epe tuh, ada dua kemungkinan. Yang pertama kapok, yang kedua penasaran ke situ lagi. Iya. Bang Epe habis kejadian itu ke situ lagi gak? Sama si Oja atau mungkin? Nggak ke situ lagi gitu. Gue nggak ke situ lagi. Terakhir itu gue ngambil alat-alat, terus gue bilang sama si Ojan, ya gue saranin lu pindah tempat ya, atau lu mau tinggal di tempat gue, terserah gitu kan. Terus kabar dari rumah itu dijual lagi apa masih tempatnya Ojan? Maksudnya masih pemiliknya masih si Ojan? Pemiliknya masih keluarga dia. Oh. Cuma kan emang sekarang kan nyokapnya udah enak ya, tinggal di Bali, udah punya rumah baru gitu kan. Aset-aset gitu bodo Aset-aset amat ya. gitu. Kan suami yang baru kan bule. Oh. Enak ya. Cuma oke. belum aja dia ngapain masih tinggal di situ gitu. Iya, ngapain tinggal Ngapain di masih rumah tinggal di situ, gitu. tipe 36 loh gitu. Iya. Terus suaminya bule kan. Iya. Cuma ya tadi mungkin dia terikat kali ya sama si yang penghuni itu ya. Gue nggak tahu ya apa sih, gue agak lupa gitu ya. Mungkin si gue kelewatan apa yang si Rina bilang ya. Maksud gue, kenapa sih berapa tahun lu masih tinggal di situ sampai keluarganya cabut, lu masih di situ gitu kan. Cuma kalau dilihat dari dia yang di mimpi gue itu, yang dia di atas kuburan, dia kayak ngerasa bersalah, kayak ngerasa sedih gitu kan. Tragedi itu gitu kan, sampai dia cuma duduk sampai ngeliatin tuh 5 kuburan itu, yang 2 gede, yang kecil-kecil gitu kan. Ya udah di situ aja dia diem. Sementara di tempat lain tuh kebakar, api hebat tuh menyala-nyala gitu kan, kayak kebakaran hutan. Wah, gokil. Ya, begitulah ya teman-teman semua setiap tempat punya historinya, setiap tempat punya nilainya, dan setiap tempat punya ceritanya gitu Bang nih. Iya. Oke, tapi Bang sebelum ditutup nih Bang videonya, dari semua Dena yang tadi Abang ceritain, menurut Bang Epe yang gangguan paling ekstrim di mana sih? Di kamar itu sih. Di kamar? Di kamar itu, karena apa sampai feeling ketarik penasaran untuk ngebuka, ngedobrak apa segala macam gitu. Di situ ya? Di situ gitu. Tapi ngelus-ngelus bobo aneh nggak di situ? Kan kadang ketika dari rumah itu gue agak ya tadi lu bilang ya, masalah kunci ya. Jadi begitu yang berikutnya itu gue pasti akan gue dobrak, gue masukin gitu ya. Kayak waktu di Semarang Jogja itu gue masukin ya, gue dobrak, terus keluar makhluk-makhluk dari dalam sasat gitu kan. Yang ujung-ujungnya gue disalahin, harusnya gue nggak buka itu. Kalau gue seandainya gue nggak buka itu, makhluk-makhluk itu nggak akan pernah keluar gitu loh. Karena emang dikunci sama pemiliknya supaya tidak keluar. Ya alam gitu ya. Mungkin si Ojan nahan gitu ya, supaya tidak dibuka, karena kalau dibuka makhluk itu akan keluar gitu. Sampai yang akhirnya gue disalahin. Karena penasaran gue ngebuka pintu, gue disalahin. Lu goblok lu, mestinya lu jangan buka. Sampai ada kata goblok gitu. Oke. Bang, kasih pesan ke teman-teman semua nih Bang. Punya pesan kan nih Bang? Apa ya lu kalau punya temen ya yang punya mungkin bermasalah kayak gitu ya, mungkin sebenarnya dia hanya butuh didengarkan ya. Dan lu nggak boleh judge dia, apakah dia ya mungkin dia halu atau mungkin ya mungkin kalau misalnya dia suka ngeliat atau indigo atau apa gitu kan. Lu nggak boleh ngejudge dia, lu gila, lu apa, lu stres gitu kan. Intinya dia cuma butuh didengerin doang gitu. Dengerin masalah dia apa gitu kan. Mungkin dia broken home, masalah keluarga. Setelah itu ya lu kasih tempat, kasih ruang untuk dia tuh dilihat gitu. Dilihat, betul. Mungkin dia butuh pengakuan gitu kan. Ya cuma ya perhatiin juga, mungkin kalau misalnya itu orang baru, mungkin kita juga nggak pernah tahu kan apakah dia baik atau buruk ya. Intinya di awal lu nggak boleh ngejudge dulu gitu. Lu dengerin dulu permasalahannya. Nanti selebihnya lu kan nilai gitu loh, apakah dia baik atau buruk menurut lu, dan lu bisa bantu dia keluar dari masalah dia tanpa lu harus bawa ke dokter kemana gitu. Intinya itu doang sih, cuma butuh didengerin. Cuma dengerin ya. Oke.
Tapi sebelum ditutup nih videonya, teman-teman semua mampir nih ke YouTube Bang Epe, yaitu apa oke. Bang? Ini dari salah satu kru YouTube horor juga. Oke. Kasih tahu Bang. Gue saat ini di kru di Jelajah Malam ya. Bersama Bang Arfi. Oke, ada lagi? Ya, YouTube gue yang lalu-lalu ya, Indonesian Hiker Journey dan Anomali. Ada 3 loh gitu tuh. Gokil ya Bang Epe. Bukan 3, gue membantu aja. Gue membantu, Oke, gue menjadi silakan. kru di Jelajah Malam. Oke, silakan tuh teman-teman semuanya tonton di linknya tuh ada di bawah video tuh ya. Oke. Siap. Ya wis, kita doakan semoga Bang Epe ini sehat selalu Bang. Amin, siap. Panjang umur dan juga lancar rezekinya nih Bang. Bang Umang juga ya, makin sukses Bang. Amin, di amin. YouTube-nya. Pokoknya terus semangat gitu kan ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah nih gitu. Oke. Ya wis ya, gitu ya teman-teman semua. Dan ingat, cerita dari Bang Epe ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Epe, thank you banget. Siap, ya, makasih Bang. Alhamdulillah. Bungkus.